الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الحمد لله أمرنا بطاعته ونهانا عن معصيته وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له خلق الخلق لعبادته وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله قاد العباد إلى سنته بحسن خلقه وسيرته صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على هديه وسنته أما بعد فأوصيكم ونفسي بتقوى الله قال الله تعالى Allah dialah yang menciptakanmu dari keadaan yang lemah, kemudian Dia menjadikanmu menjadi kuat, kemudian Dia menjadikan engkau sesudah kuat itu lemah kembali dan beruban, dan Dia menciptakan apa yang dikehendakinya, dan Dialah yang Maha mengetahui lagi Maha kuasa. Ayat dari kitabullah ini telah menggariskan rambu-rambu perjalanan hidup manusia dan kondisi yang akan dilaluinya, yang mana bermula dari kondisi yang lemah, lalu berlanjut kepada kondisi yang kuat, dan kemudian berakhir kepada kondisi yang lemah seperti sedia kala. Masa kanak-kanak, lalu berlanjut kepada masa muda, lalu berlanjut kepada masa tua. Dan kita dapat melihat dengan jelas fase-fase hidup ini pada orang-orang di sekitaran kita, dan bahkan pada diri kita sendiri. Setiap fase kehidupan tersebut, manusia selalu dibarengi suatu ketidakberdayaan padanya, dan manusia juga tidak mengetahui sama sekali sesudahan dari segala urusannya, dan dirinya pun tidak mampu menjamin keberlangsungan hidupnya walaupun ia tidak mengetahui apa yang terjadi pada esok harinya. Fase pertama adalah ketika manusia terlahir sebagai bayi, yang mana ketika itu ia tidak mampu mengurus dirinya sendiri, lalu kemudian Allah membekalinya dengan kekuatan secara bertahap dan melengkapinya dengan kebutuhan bagi pertumbuhannya. Maka sungguh Allah Maha kuasa di dalam memenuhi segala kebutuhan setiap hambanya. Orang-orang yang memperhatikan kondisi ketidakberdayaan di dalam dirinya pada masa kanak-kanak, maka pasti akan sadar bahawa dirinya dalam kehidupan ini sedang meniti jalan yang telah ditakdirkan oleh Allah. Kitalah makhluk yang termiskin, yang sangat-sangat membutuhkan pertolongan dari Allah di dalam setiap fase kehidupan ini. Masa muda merupakan masa-masa yang terbaik yang dilalui oleh setiap manusia. Kemauan yang keras dan semangatnya membara yang biasanya menghiasi masa-masa ini. Diharapkan bagi siapapun yang menikmati masa ini agar membuang jauh-jauh rasa malas, dan dia berusaha untuk berlari kencang untuk menembus berbagai rintangan, dan hendaknya anak muda senantiasa menjauhi hal-hal yang remeh dan rendah, dan hendaknya dia berusaha untuk menginvestasikan masa mudanya untuk ilmu dan aktivitas produktif, dan menguatkan keimanan kepada Rabb-Nya, dan hendaknya pemuda itu meninggalkan jejak harum di dalam masyarakatnya. Dan Rasulullah SAW telah bersabda, manfaatkanlah 5 perkara sebelum 5 perkara. Waktu mudamu sebelum datang waktu tuamu, waktu sehatmu sebelum datang waktu sakitmu, masa kayamu sebelum datang masa kefakiranmu, masa luangmu sebelum datang masa sibukmu.
hidupmu sebelum datang matimu. Dan barang siapa yang beristiqamah, yang konsisten dengan suatu perintah, lalu ia tumbuh bersamanya, maka ia akan senantiasa, dan lalu dia senantiasa menjaganya, maka Allah Subhanahu wa taala akan mewafatkan dia dalam kondisi tersebut. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, 7 golongan yang dinaungi Allah di dalam naungannya pada hari di mana tidak ada naungan kecuali naungannya. Di antaranya adalah seorang pemuda yang tumbuh dewasa di dalam beribadah kepada Allah. Meskipun seorang telah mencapai puncak kekuatannya pada masa mudanya, namun nyatanya hal tersebut akan berakhir tua juga, karena keabadian merupakan suatu yang mustahil baginya. Allah Ta'ala berfirman, kemudian dia menjadikan engkau sesuatu yang kuat, itu lemah kembali dan beruban, dan dia menciptakan apa yang dia hendakinya. Ini merupakan sunnatullah yang telah ditetapkan. Tidaklah bulan yang telah mencapai bulan purnama, melainkan ketika waktunya ia kembali menjadi bulan sabit lagi. Dari Anas bin Malik radhiyallahu an, ia berkata bahwasannya dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam memiliki seekor unta betina yang diberi nama dengan Al-Adhba, yang tidak pernah terkalahkan, hampir-hampir tidak pernah terkalahkan, hingga datang seorang Arab Badui dengan tunggangannya, ia berhasil mengunggulinya. Maka hal tersebut membuat kaum muslimin, para sahabat merasa kecewa, hingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun mengetahui kekecewaan tersebut. Maka beliau pun sallallahu alaihi wasallam bersabda, merupakan hak atas Allah bahwasannya tidaklah sesuatu dari dunia ini naik menjadi tinggi kecuali Allah pasti akan merendahkannya. Dan barang siapa yang menjalankan masa tuanya, maka ia akan mendapatkan arti dari masa tuanya tersebut. Apa yang menjadi setelahnya, Allah Azza wa Jalla telah berfirman, apakah kami tidak memanjangkan umurmu dalam masa yang cukup untuk berfikir bagi orang yang mau berfikir? Dan apakah tidak datang kepada engkau pemberi peringatan, dan pemberi peringatan itu adalah masa tua itu sendiri. Dan menempatkan orang tua ketika rambutnya sudah memutih sesuai dengan kedudukannya, dan mengetahui kapasitasnya dan memberikan perhatian kepadanya. Ini merupakan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau telah bersabda, sesungguhnya termasuk mengagungkan Allah adalah menghormati seorang muslim yang telah beruban atau sudah tua. ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله لا تطيب القلوب إلا بذكره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا تستقيم الحياة إلا بأمره ونهيه، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله، لا يسعد الناس إلا بسنته وهديه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه. أما بعد، aku wasiatkan untuk diri pribadi dan untuk kalian agar selalu bertakwa, dan takwa merupakan nikmat kekuatan dengan melazimkan istighfar dan bersegera bertaubat apabila jatuh ke dalam dosa. Allah Ta'ala telah berfirman, wahai kaumku, mohonlah ampun kepada Rabbmu, lalu bertobatlah kepadanya. Niscaya dia akan menurunkan hujan yang deras atasmu, dan dia akan menambah kekuatan kepada kekuatanmu, dan janganlah engkau berpaling dengan berbuat dosa. Dan janganlah seorang muslim melupakan bahwasannya tingkatan kekuatan dan yang paling kuat adalah
Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kekuatan dan juga faktor-faktor pendukungnya, dan apabila kekuatan tersebut hilang dari kaum muslimin, apabila ia sertakan dengan kebersamaan kepada Allah, maka ia akan menjadi kekuatan yang kuat dan kokoh. Allah Ta'ala berfirman, dan ingatlah hamba kami Daud yang mempunyai kekuatan, sungguhnya dia amat taat kepada Rabbnya. وارض اللهم عن خلفاء الأربعة الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الآل والصحب الكرام وعنا معهم بعفوك وكرمك وإحسانك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الكفر والكافرين ودمر أعداء الدين واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك فواتح الخير وخواتمه وجوامعه وأوله وآخره، ونسألك الدرجات العلى من الجنة يا رب العالمين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أعلنا وما أسررنا وما أنت أعلم به منا. أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم وفق إمامنا خادم الحرمين الشريفين لما تحب وترضى، ووفقه وولي عهده لكل خير يا أرحم الراحمين، ووفق جميع ولاة أمور المسلمين للعمل بكتابك وتحكيم شرعك يا أرحم الراحمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له